Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan hasil kegiatan praktik kerja lapang di Taman Wisata Alam Suranadi. Sejarah kawasan Taman Wisata Alam Suranadi sebelumnya merupakan hutan lindung Suranadi dan Ranget sesuai keputusan Residen Bali Lombok pada tanggal 2 Februari 1934 tentang penetapan hutan lindung Suranadi dan hutan Ranget. Dan pada tahun 1977, sesuai keputusan Menteri Pertanian nomor 644-UM-10-1976 tanggal 15 Oktober 1976 nomor 274-KPTS-UM-5-1977 tanggal 30 Mei 1977 kawasan hutan yang tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi taman wisata alam seluas kurang lebih 52 hektar. Karakteristik topografi di Taman Wisata Alam Suranadi umumnya datar, landai, miring, dan sedikit bergelombang. Sedangkan ketinggian berkisar antara 230 sampai 270 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan iklimnya, Taman Wisata Alam Suranadi termasuk ke dalam tipe iklim D dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun atau 108 mm per bulan dengan hari hujan 51 hari per tahun atau 4 hari per bulan. Menurut administrasi pemerintahan, Taman Wisata Alam Suranadi terletak di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Hutan dengan luas 52 hektar ini dibatasi dengan pal batas sebanyak 29 buah, mulai dari pal batas G1 sampai dengan pal batas G29. Batas-batas kawasan Taman Wisata Alam Suranadi yaitu sebelah barat berbatasan dengan Dusun Suranadi, sebelah timur berbatasan dengan Dusun Nyat Kandel, sebelah utara berbatasan dengan Dusun Suranadi Utara dan Dusun Kalimanting, dan sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Suranadi Selatan. Administrasi Kehutanan Taman Wisata Alam Suranadi. Tujuannya yakni mempelajari aspek kelembagaan dari Taman Wisata Alam Suranadi. Metodenya yaitu diskusi dan wawancara. Aspek yang dipelajari yang pertama, membentuk kelembagaan Taman Wisata Alam, UPT KLHK, BKSDNTB, dan SKW. Yang kedua, pembagian tugas dan fungsi personil di Taman Wisata Alam, MMP, dan tenaga kontrak. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur kelembagaan Taman Wisata Alam Suranadi. Kepala Balai BKSDA NTB, Subbagian Tata Usaha, SKW 1, SKW 2, dan SKW 3. SKW 1 yaitu Taman Wisata Alam Kerandangan, Taman Wisata Alam Gunung Tuna, dan Taman Wisata Alam Suranadi. Taman Wisata Alam Suranadi, Kepala Resort yaitu Pak Wayan Minggir, pegawai PNS sekaligus TWA Suranadi yaitu Mustanadi dan Arwan Akub, dan pegawai kontrak yaitu Rena dan Nadinah yang bertugas untuk membersihkan kawasan dan menjaga loket tiket. Selanjutnya yaitu pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari aspek ini yaitu untuk mengenal proses implementasian teori K3, keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan konservasi. Metode yang kami gunakan yaitu diskusi serta wawancara. Aspek yang dipelajari yaitu yang pertama SOP dalam berkegiatan, contohnya yaitu patroli, pengamanan,
ataupun pemadaman kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua, alat dan perlengkapan diri sebagai penunjang keselamatan kerja. Dan yang ketiga, sarana prasarana penunjang keselamatan kerja. Dalam situasi COVID-19 ini, Taman Wisata Alam Suranadi juga telah dilengkapi dengan sarana untuk cuci tangan sebagai bentuk pencegahan dari COVID-19. Namun, belum digunakan secara optimal karena kawasan cukup jarang dimasuki oleh pengunjung. Pengawetan keanekaragaman hayati atau pembinaan hutan. Tujuan dari aspek ini yaitu untuk mempelajari aspek pengawetan keanekaragaman hayati di Taman Wisata Alam Suranadi. Metode yang kami gunakan yaitu observasi dan wawancara. Aspek yang dipelajari yaitu yang pertama spesies penting, yaitu celepuk rinjani. Yang kedua yaitu teknik inventarisasi dari spesies penting itu sendiri, yaitu menggunakan metode IPA. Celepuk rinjani atau Otus jolandae. Celepuk rinjani atau Otus jolandae merupakan jenis satwa yang tidak dilindungi dalam laporan baru yang diterbitkan oleh IUCN tahun 2016. Salah satu kawasan yang teridentifikasi sebagai habitat celepuk rinjani adalah kawasan hutan Taman Wisata Alam Suranadi. Teknik pengamatan pada celepuk rinjani yaitu menggunakan metode Index Point Abundance atau metode IPA. Hasil yang ditemukan yaitu sebanyak 4 ekor bertengger di pohon sengon, saga hutan, pohon goa, serta beringin. Perencanaan kehutanan dalam blok Taman Wisata Alam Suranadi dibagi dalam 3 blok. Yang pertama, blok perlindungan. Blok perlindungan merupakan bagian taman wisata alam yang ditetapkan karena mempunyai potensi sebagai perlindungan jenis-jenis tumbuhan dan atau satwa serta sumber mata air. Dalam blok perlindungan di Taman Wisata Alam Suranadi dialokasikan 37,95 hektar are. Yang kedua, blok pemanfaatan. Blok pemanfaatan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, maka pembagian blok pemanfaatan dibagi dalam pemanfaatan intensif dan pemanfaatan terbatas sehingga sesuai dengan kondisi di Taman Wisata Alam Suranadi. Yang ketiga, blok rehabilitasi. Blok rehabilitasi merupakan bagian dari Taman Wisata Alam yang kondisi dan potensinya perlu difungsikan secara khusus untuk rehabilitasi kawasan atau pembinaan habitat kawasan. Perlindungan dan pengamanan kehutanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan kawasan yang dilakukan oleh pengelola serta mendapatkan pengalaman lapangan dalam mengimplementasikan teori perlindungan sumber daya alam hayati di dalam kawasan konservasi. Metode yang digunakan adalah diskusi, wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Aspek yang dipelajari dalam kegiatan ini meliputi patroli keamanan kawasan. Patroli keamanan kawasan dilakukan oleh para petugas Taman Wisata Alam Suranadi serta masyarakat mitra Polhut. Kegiatan patroli dilakukan setiap 1 bulan sekali pada pertengahan bulan. Kegiatan patroli dilakukan dengan cara menyusuri pinggir-pinggir kawasan untuk mengecek apakah ada gangguan terhadap kawasan seperti pengecekan pal batas, apakah pal batas itu masih baik kondisinya maupun melihat posisi apakah pal batas itu bergeser dari tempat yang semula. Selain itu dilihat secara fisik apakah ada gangguan terhadap kawasan seperti pembalakan liar maupun pengambilan kayu secara ilegal. Pemanfaatan hutan. Tujuan mempelajari aspek pemanfaatan hutan di TWS Suranadi. Metode yaitu diskusi, wawancara, dan observasi.
Aspek yang dipelajari yang pertama, pengukuran debit air, yang kedua, identifikasi tanaman obat, dan yang ketiga, wisata alam. Pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di Taman Wisata Alam Suranadi yaitu pengelolaan jasa lingkungan berupa pemanfaatan air, wisata alam, dan pemanfaatan tanaman sebagai obat-obatan. Kegiatan pemanfaatan dilakukan bertujuan untuk memenuhi fungsi dari Taman Wisata Alam Suranadi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara optimal. Pengukuran debit air. Hasil pengukuran debit air hulu di Sungai Suranadi didapatkan rata-rata sebesar 1,495 meter kubik per second. Bagian tengah didapatkan rata-rata sebesar 0,204861111 meter kubik per second. Dan bagian hilir didapatkan rata-rata sebesar 0,232638889 meter kubik per second. Wisata alam. Taman Wisata Alam Suranadi terkenal dengan tempat wisatanya yang dimana sering dikunjungi oleh para pengunjung. Taman Wisata Alam Suranadi sering dikunjungi pada hari biasa dan akan lebih ramai pada hari libur. Kebanyakan pengunjung yang datang di Taman Wisata Alam Suranadi adalah wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri yang datang menikmati indahnya wisata alam yang disajikan. Pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan pariwisata alam di Taman Wisata Alam Suranadi ini tidak hanya dilakukan oleh Balai Taman Wisata Alam Suranadi saja. Akan tetapi, terdapat juga masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan jasa lingkungan para wisata alam tersebut. Masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat setempat yang dikontrak kerja oleh Balai Taman Nasional untuk membantu dalam pengelola jasa lingkungan pariwisata alam yang ada di Taman Wisata Alam Suranadi. Biasanya masyarakat setempat bertugas dalam pelayanan pengunjung yang datang ke Taman Wisata Alam Suranadi. Identifikasi tanaman obat-obatan. Selain didominasi oleh pohon-pohon yang besar, Taman Wisata Alam Suranadi juga ditumbuhi beberapa tanaman obat-obatan yang memiliki khasiat yang beragam. Di antaranya yaitu tanaman tapak liman, pegagan, sidaguri, suruhan basah, meniran, pecut kuda, semangi, kejibling, suji, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, masuk ke poin rehabilitasi hutan. Blok rehabilitasi merupakan bagian dari taman wisata alam yang dikondisikan dan potensinya perlu difungsikan secara khusus untuk rehabilitasi kawasan atau pembinaan habitat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 terkait rehabilitasi lahan, yaitu usaha untuk memperbaiki, memulihkan kembali, dan meningkatkan kondisi suatu lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal, unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Kemudian tujuan dari poin ini bisa mempelajari aspek rehabilitasi hutan yang ada di Taman Wisata Alam Suranadi. Untuk aspek yang dipelajari di sini yaitu di sini kami menggunakan dua metode yaitu metode observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan pihak atau pegawai yang ada di Taman Wisata Alam Suranadi mengatakan bahwa lahan kritis dikarenakan penyebab dari lahan kritis ini yaitu terjadinya 3 degradasi, yaitu yang pertama degradasi lahan baik secara fisik seperti menurunnya kualitas tanah yang bisa mengakibatkan erosi dan lain-lain. Kemudian yaitu degradasi lahan yang bersifat kimia seperti menurunnya sifat kimia dari tanah itu sendiri.
Kemudian poin ketiga yaitu degradasi lahan dari sifat biologinya, yang umumnya dipercepat oleh aktivitas manusia. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan atau dalam kawasan, memang benar nyata lahan kritisnya tidak ada ditemukan. Poin selanjutnya yang sekaligus akan menjadi poin terakhir yakni adalah pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yakni adalah agar dapat memahami model kolaborasi antara kawasan konservasi dan masyarakat sekitar kawasan, serta mengimplementasikan teori-teori sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode diskusi, wawancara, dan observasi. Adapun aspek yang kami pelajari di sini adalah untuk memahami prinsip dan tujuan pemberdayaan masyarakat, seperti contohnya, Taman Wisata Alam Suranadi melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan menciptakan yang namanya Masyarakat Mitra Polhut, yang dimana Masyarakat Mitra Polhut akan diberi pelatihan untuk mengembangkan potensi wisata alam yang ada di Taman Wisata Alam Suranadi, sekaligus menjadi alternatif pemasukan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Suranadi dapat dilakukan dengan melalui program-program. 1. Pembinaan kader konservasi. Yang kedua, pembentukan PAM Swakarsa, perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Yang ketiga, penyelenggaraan program pelatihan keterampilan tertentu dalam rangka menciptakan alternatif income bagi masyarakat. Yang keempat, pembentukan dan pembinaan kelompok ekowisata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.